semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kami akan memberikan pengetahuan nih untuk teman-teman seputar pengelolaan arsip dinamis. Sebelum kita masuk pada materi, terlebih dahulu kita akan mengetahui latar belakang daripada pengelolaan arsip dinamis. Arsip harus dikelola secara efisien dan sesuai dengan prosedur yang benar. Ini penting agar arsip dapat disediakan dengan cepat dan akurat saat diperlukan oleh pihak tertentu. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap citra positif kearsipan meliputi tata letak penyimpanan yang terorganisir, staf yang terlatih dan terampil, kemudahan pencarian arsip, serta keamanan arsip. Namun penting juga untuk memahami bahwa arsip bukan hanya untuk penyimpanan, tetapi juga memerlukan perawatan terutama untuk arsip dinamis yang masih aktif digunakan dalam perangkat daerah. Maksud dan tujuan dari pengelolaan arsip dinamis adalah untuk menciptakan efisiensi kerja dalam hal penciptaan, pemeliharaan, dan penemuan kembali informasi dalam rangka menunjang pengambilan keputusan, pelaksanaan operasional, penyediaan bahan bukti kebijaksanaan, dan kegiatan organisasi, termasuk di dalamnya suatu upaya untuk menjamin terpeliharanya legalitas, profesionalisme, dan pertanggungjawaban. Sedangkan arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan dan telah habis masa retensinya. Teman-teman, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arsip sangat berguna untuk kelangsungan hidup sebuah organisasi. Berikut beberapa fungsi serta kegunaan arsip bagi organisasi. 1. Fungsi arsip sebagai bukti akuntabilitas adalah informasi-informasi yang tertera di dalam arsip sangatlah penting karena dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban untuk di kemudian hari dan isi setiap arsip tersebut terjamin otentik. Kedua adalah bukti sejarah. Dilihat dari kegunaannya, arsip merupakan salah satu bukti sejarah dalam sebuah organisasi, baik pemerintah maupun swasta, yang bersifat mutlak dan mempunyai nilai informasi yang sangat tinggi dan harus dijaga. Di samping dan atau dilestarikan untuk dapat digunakan pada masa yang akan datang. Ketiga adalah bukti sebagai identitas organisasi. Apabila arsip yang dimiliki organisasi kurang baik pengelolaannya, maka akibatnya akan mempengaruhi tingkat reputasi suatu organisasi, sehingga organisasi yang bersangkutan akan mengalami hambatan dalam pencapaian tujuan. Selanjutnya, kegunaan arsip atau fungsinya adalah sebagai aset organisasi. Arsip yang dimiliki oleh instansi akan didata dan dapat menjadi aset organisasi yang bernilai. Arsip-arsip tersebut diharapkan dapat ditemukan kembali secara cepat serta digunakan secara tepat sesuai kebutuhan dan fungsinya. Selanjutnya, arsip juga berfungsi sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan dan bertindak. Arsip juga dapat dijadikan dasar oleh pimpinan dalam menentukan tindakan dan kegiatan dalam organisasi yang berlangsung. Kemudian fungsi yang terakhir adalah sebagai bukti proses pengadilan. Arsip dalam proses pengadilan dapat digunakan sebagai alat bukti sah yang diakui oleh penegak hukum, di mana dalam arsip terdapat tulisan dan tanda tangan asli yang merupakan bukti tertulis hitam di atas putih. Selanjutnya adalah pembahasan tentang bentuk arsip dinamis. Bentuk arsip dinamis dibagi menjadi 4. Yang pertama, audiovisual. Yang kedua, tekstual.
kartografi dan kearsitekturan, dan elektronik. Arsip audiovisual adalah arsip yang informasinya dapat dipandang atau didengar seperti foto, film, video, dan audio rekaman suara. Arsip kartografi dan kearsitekturan adalah kartografi yang isi informasinya digambarkan dalam bentuk gambar, grafis, atau fotogrametri maupun sistem atau legenda peta yang menggambarkan suatu wilayah tertentu yang meliputi unsur kartografi, yaitu judul, skala, legenda, garis, astronomi, misalnya peta dan atlas. Sedangkan arsip kearsitekturan adalah arsip yang mepresentasikan objek tindak bergerak seperti pembangunan gedung, monumen, tugu, benteng, gerbang, tempat ibadah, makam, waduk, jembatan, dan sejenisnya yang meliputi tahapan desain konsep terdiri dari proposal desain, sketsa, gambar, skema, gambar perspektif, gambar presentasi, model 3 dimensi, tahapan site survey, tahapan konstruksi, rencana bangunan, dan tahapan pasca konstruksi. Yang terakhir adalah arsip elektronik. Untuk mewujudkan tata kelola arsip yang baik, pemanfaatan teknologi informasi tidak dapat dihindarkan lagi. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan disebutkan bahwa pencipta arsip atau lembaga kearsipan dapat membuat arsip dalam berbagai bentuk atau melakukan alih media antara lain media elektronik, arsip elektronik, atau electronic archive adalah sistem atau tata cara pengumpulan informasi berupa dokumen yang direkam dan disimpan menggunakan teknologi komputer berbentuk dokumen elektronik dengan tujuan agar dokumen mudah dilihat, dikelola, dan ditemukan kembali untuk dipergunakan. Arsip dibagi menjadi dua, yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Untuk pertemuan kita kali ini, kita membahas untuk arsip dinamis. Arsip dinamis yaitu arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Tujuan pengelolaan arsip dinamis adalah untuk menciptakan efisiensi kerja dalam hal penciptaan, pemeliharaan, penemuan kembali informasi dalam rangka menunjang pengambilan keputusan, pelaksanaan operasional, penyediaan bahan bukti kebijaksanaan, dan kegiatan organisasi. Termasuk di dalamnya suatu upaya untuk menjamin terpeliharanya legalitas, profesionalisme, dan pertanggungjawaban organisasi. Sedangkan arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejaraan tetapi telah habis masa retensinya. Arsip aktif yaitu arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan terus-menerus guna keperluan kantor dalam perencanaan pelaksanaan kepegawaian dan kegiatan administrasi lainnya. Pengelolaan dan penataan arsip aktif menghasilkan tertatanya fisik, informasi arsip, serta tersusunnya daftar arsip sehingga memudahkan penemuan atau pencarian kembali arsip yang dibutuhkan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan di dalam pengelolaan dan penataan arsip, khususnya arsip aktif, yaitu pemberkasan arsip aktif, memuat klasifikasi arsip, uraian informasi, waktu, jumlah, dan keterangan. Sedangkan isi berkas memuat nomor berkas, nomor item arsip, kode klasifikasi, uraian informasi arsip, tanggal, jumlah, dan keterangan. Ini gunanya adalah untuk pemberkasan arsip aktif perlu dipersiapkan hal-hal sebagai berikut. 1. Sarana prasarana pendukung, tempat dan alat. 2. Arsip yang akan diberkaskan. Dalam melakukan proses penataan arsip, yang perlu dilakukan adalah 1. Mempersiapkan alat dan bahan antara lain folder, sekat, kartu tunjuk silang, dan filing kabinet. 2. Mempersiapkan arsip yang akan ditata yaitu dengan langkah mengecek kelengkapan fisik dan berkas arsip, membuat indeks arsip. 3. Mempersiapkan folder yang akan digunakan untuk menempatkan arsip sesuai dengan klasifikasinya
diberi tanda kode subjek atau permasalahan yang primer dan sekunder. Kemudian subjek sekunder pada tengah atas atau subjek tersier bila ada pada kanan atasnya. Selanjutnya mempersiapkan SCAD atau guide. Nah, SCAD berupa kertas tebal sebagai penunjuk pemisah antara satu folder dengan folder yang lainnya. SCAD ini ditata dalam kotak kartu kendali dengan menuliskan kode dan subjek. Selanjutnya mempersiapkan tunjuk silang. Tunjuk silang ini digunakan apabila dalam berkas satu arsip berdekatan dengan berkas yang lain, namun berbeda tempat penyimpanan karena berbeda fisiknya. Contoh, arsip yang satu berkas terdiri dari tekstual dan arsip media baru, foto dan video. Nah, ini penyimpanannya terpisah dengan penyimpanan arsip yang tekstual. Maka diperlukan data untuk tunjuk silang sebagai membantu kita untuk menemukan arsip. Kemudian selanjutnya, penataan arsip dalam folder. Arsip yang mempunyai kode yang sama ditempatkan dalam folder sesuai urutan abjad atau permasalahan, atau tahun, atau bulan, jika indeks dan tanggal dalam urutan angka dimulai dari angka yang besar ke kecil. Selanjutnya, jenis arsip aktif akan disimpan secara manual di dalam Snellhefter yang dulu digunakan, namun sekarang Snellhefter tidak lagi digunakan untuk menyimpan arsip atau di lubang, karena sekarang sudah menggunakan map gantung dan lanjut disimpan di dalam filing kabinet untuk arsip aktif sesuai dengan sistem digunakan oleh instansi masing-masing di ruangan penyimpanannya yang disebut dengan central file atau di unit pengelola. Kalau di perangkat daerah namanya UP atau unit pengelola. Itu yang untuk arsip aktif. Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. Pengelolaan dan penataan arsip inaktifnya dilakukan berdasarkan asas asal usul dan asas aturan asli pada unit kearsipan. Pengelolaan dan penataan arsip inaktif dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, yaitu pengaturan fisik arsip, pengelolaan informasi arsip, dan penyusunan daftar sementara. Daftar arsip inaktif memuat informasi tentang penciptaan arsip, unit pengelola, nomor arsip, kode klasifikasi, uraian informasi jenis arsip, tingkat perkembangan, jumlah, retensi, dan keterangan. Penataan arsip inaktif dan pembuatan daftar arsip inaktif menjadi tanggung jawab unit kearsipan. Ini untuk arsip inaktif. Penentuan penggunaan batas tinggi rendahnya frekuensi arsip sangat tergantung pada kondisi organisasi pencipta atau pemilik arsip. Pembatasan 5 atau 6 kali suatu berkas arsip digunakan dalam setiap tahun pada umumnya banyak digunakan oleh organisasi. Jadi, bila suatu arsip digunakan lebih dari 5 atau 6 kali dalam satu tahun, maka berkas tersebut dikategorikan sebagai arsip aktif. Sebaliknya, jika digunakan kurang dari 5 atau 6 dalam satu tahun, maka arsip tersebut dikategorikan sebagai arsip inaktif. Teman-teman sekalian, bahwa dalam kegiatan pengelolaan arsip dan penataan arsip inaktif adalah sebagai berikut. 1. Pemilahan. Langkah awal pemilahan arsip adalah memisahkan antara arsip dengan non-arsip, serta duplikasi arsip yang berlebihan. Non-arsip dapat berupa formulir, belangko kosong, outner, sampul, dan lain-lain. Bahan-bahan non-arsip ini dapat dimusnahkan. 2. Pemberkasan atau pengelompokan arsip. Pemberkasan dapat dilakukan menggunakan prinsip aturan asli, namun apabila kesulitan, dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip asas asal usul sehingga dapat ditentukan penggolongan atau pengelompokan berdasarkan series atau kesamaan jenis. Selanjutnya pendeskripsian. Sekarang kalau untuk pendeskripsian biasanya kita langsung otomatis dengan penginputan, karena tahun sebelumnya kami biasanya melakukan berbeda dengan pendeskripsian dan penginputan. Namun dengan perkembangan teknologi, pendeskripsian langsung dilakukan dengan penginputan data untuk memudahkan kita sehingga tidak lagi menulis deskripsi di kertas kecil untuk setiap arsip, tetapi langsung menginput ke dalam form yang sudah disiapkan atau aplikasi untuk
penginputan arsip. Kemudian selanjutnya pembuatan skema pengelompokan arsip. Nah, pembuatan skema pengelompokan arsip yaitu pembuatan klasifikasi masalah sebagai dasar untuk menyusun kartu-kartu deskripsi. Penyusunan ini bisa berdasarkan pola klasifikasi, struktur organisasi atau tupoksi. Selanjutnya setelah diinput kemudian membuat skema sementara, kita manuver. Nah, biasanya kalau yang awalnya kami biasanya manuver setelah diinput. Tetapi untuk memudahkan teman-teman sekalian, kita rekonstruksi arsip dari awal. Pada saat kita pengelolaan pemilahan antara arsip non-arsip, maka kita melakukan rekonstruksi dari awal sehingga pada saat penginputan nanti arsipnya sudah tersusun sesuai dengan subjek. Jadi manuver kita lakukan di awal sebelum penginputan. Selanjutnya setelah diinput, arsipnya dimasukkan ke dalam folder atau berkas yang telah disusun dimasukkan ke dalam folder dan diberi kode masalah setiap nomor atau nomor urut arsip. Nah, setelah kita input dan arsipnya diberi kode sementara, maka ada yang dinamakan membungkus arsip atau casing arsip. Berkas ini dimasukkan ke dalam folder pembungkus menggunakan kertas casing. Kalau kami biasanya untuk sesuai dengan kemampuan perangkat daerah, kami menggunakan kertas payung dan juga ada sebagian besar menggunakan folder. Memasukkan arsip ke dalam folder atau membungkus arsip setelah dilakukan, maka arsip tersebut yang sudah dibungkus atau di casing kita masukkan ke dalam box arsip untuk penataannya. Setelah masuk dalam box, baru kita lanjutkan dengan pelabelan box arsip. Fungsinya untuk apa? Untuk memudahkan kita menemukan kembali arsip-arsip yang sudah kita kelola, yang sudah kita input, bahkan yang sudah di casing untuk ditata di dalam box. Setelah itu kita menata ke dalam rak arsip atau lemari arsip. Setelah arsip masuk di dalam rak arsip atau lemari arsip, barulah kita masuk pada tahapan yang terakhir, yaitu membuat daftar arsip untuk penentuan lokasi simpannya. Sehingga arsip yang kita masukkan di dalam box tadi ditata ke dalam rak arsip dan juga kita buat label arsip atau label box di dalam arsip. Kemudian terakhir membuat daftar arsip. Nah, daftar ini kita buat untuk disediakan kolom letak simpannya. Untuk apa? Untuk memudahkan kita menemukan arsip di dalam box yang sudah kita simpan. Tujuan akhir dalam pengelolaan dan penataan arsip inaktif adalah penyusutan arsip. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang 43 tahun 2009 pasal 47 ayat 2 yang menyebutkan bahwa penyusutan arsip yang dilaksanakan oleh lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri dan serta BUMN BUMD dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan pencipta arsip serta kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Selanjutnya, teman-teman, bahwa lokasi penyimpanan arsip inaktif itu namanya record center. Itu di bawah tanggung jawab disebut UK atau unit kearsipan di sekretariat. Ini semua arsip termasuk ke dalam arsip inaktif akan dimasukkan ke dalam box dan disimpan sesuai sistem penyimpanan yang digunakan di seluruh box dan akan diberi kode. Contoh misalnya pada record center Dinas Perpustakaan, di raknya kita beri kode label A.05.01.03. Al adalah ruang tempat penyimpanan, 05 adalah raknya, 1 adalah baris, 030 adalah nomor box. Sehingga arsip yang berada di kode lokasi tersebut dapat kita temukan kurang lebih dari 3 detik jika penataannya dari awal kita lakukan secara benar. Selanjutnya, untuk melakukan pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien, pencipta arsip harus membuat 4 pilar atau 4 instrumen dalam pengelolaan arsip. Yang pertama, TND atau Tata Naskah Dinas. Ini fungsinya adalah pengaturan tentang jenis, format penyiapan pengamanan arsip, pengabsahan, distribusi dan media digunakan dalam komunikasi kedinasan. 2 adalah kode klasifikasi arsip. Fungsinya adalah sebagai pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan. 3. Jadwal retensi arsip. Fungsinya adalah jangka waktu penyimpanan arsip baik itu digunakan maupun untuk pemusnahan arsip yang disusun berdasarkan pedoman retensi arsip yang telah dibuat,
Pedoman retensi arsip merupakan ketentuan dalam bentuk petunjuk yang memuat retensi arsip masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi dasar dalam penyusunan jadwal retensi arsip di setiap lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, serta badan usaha milik daerah. Yang 4 adalah sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. Ini adalah bentuk keamanan dalam penggunaan arsip. Salah satunya adalah akses untuk menggunakan arsip yang disusun sebagai dasar untuk melindungi hak dan kewajiban pencipta arsip dan publik terhadap akses arsip. Sebagai salah satu sumber informasi, arsip harus mudah diakses oleh publik. Namun, untuk pertimbangan keamanan dan melindungi fisik arsip, maka perlu diatur ketentuan tentang pengamanan dan hak akses arsip dinamis yang dikenal dengan SKKAD. Selanjutnya, arsip pada dasarnya merupakan dokumen-dokumen yang digunakan kembali, perlu dikelola dengan sebaik-baiknya. Pada kondisi lapangan sekarang ini, arsip yang ada di sebuah instansi umumnya akan diletakkan secara sembarangan di beberapa space yang kosong. Kadang setelah diinput secara manual maupun elektronik, karena belum paham penataannya, maka hal tersebut dapat menyebabkan banjir arsip atau penumpukan arsip. Dapat lihat pada contoh gambar yang ditampilkan. Gambar satu adalah arsip yang tidak tertata dengan rapi, kemudian yang kedua yang belum dikelola, dan juga arsip non-arsip masih bergabung menjadi satu. Solusi dari permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan arsip dinamis adalah 1. Penyelarasan kode jenis arsip pada klasifikasi arsip, 2. Retensi arsip dan keamanan hak akses. 2. Penetapan pengorganisasian kearsipan di lingkungan masing-masing secara berjenjang. 3. Menetapkan penempatan SDM, arsiparis atau pengelola arsip sesuai dengan jenjang pengorganisasian. 4. Penguatan dukungan kebijakan penganggaran, sarana prasarana, dan lain-lain. 5. Pembangunan implementasi sistem informasi penyelamanan arsip. Kalau yang sekarang kita kenal dengan Srikandi, itu yang sekarang lagi kita arahkan untuk pemerintah Kota Surakarta. Alhamdulillah Srikandi sudah menjadi aplikasi satu-satunya di dalam penyelenggaraan organisasi pemerintahan. Pengelolaan arsip dinamis, yakni proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis, meliputi dari mulai penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip. Pengelolaan arsip dinamis wajib dilakukan oleh pencipta arsip, yang meliputi lembaga pemerintah daerah, perguruan tinggi, BUMD, BUMN. Kedua, perusahaan perguruan tinggi swasta yang kegiatannya dibiayai oleh APBN, APBD, dan atau bantuan luar negeri. 3. Pihak ketiga yang diberi pekerjaan berdasarkan perjanjian kerja dengan lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMD sebagai pemberi kerja. Pengelolaan arsip dinamis dilakukan terhadap arsip vital, arsip aktif, dan arsip inaktif. Pengelolaan arsip dinamis menjadi tanggung jawab pencipta arsip. Pelaksanaan pengelolaan arsip dilakukan oleh arsiparis dan pengelola arsip. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis melalui 4 kegiatan. 1. Penciptaan arsip, yaitu 1. Pembuatan dan penerimaan arsip, dasarnya tata naskah dinas, klasifikasi, sistem keamanan, dan hak akses. Penggunaan arsip, dasarnya adalah kepentingan masyarakat dan pemerintah. Pemeliharaan arsip adalah pemberkasan arsip aktif, penataan arsip inaktif, penyimpanan, dan alih media. 4 adalah penyusutan. Nah, penyusutan arsip ini dilakukan adalah pemindahan arsip inaktif, pemusnahan, kemudian penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan. Dasarnya adalah jadwal retensi arsip yang sudah mendapat persetujuan dari ANDRIF. Manajemen arsip dapat dilaksanakan menggunakan 3 asas, yaitu asas sentralisasi, dan asas desentralisasi, dan asas gabungan. Setiap instansi memiliki kebutuhan yang berbeda dan dapat menjalankan salah satu asas kearsipan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Asas pengelolaan arsip dinamis yaitu 1. Sentralisasi, pengurusan surat, di mana kegiatan pengurusan surat, baik pengurusan surat masuk maupun pengurusan surat keluar, dilakukan secara terpusat pada satu titik unit, yaitu asas sentralisasi. Arsip aktif dari organisasi disimpan di satu tempat, organisasinya kecil, volume arsip sedikit, dan unit-unit berada dalam satu lokasi. Asas sentralisasi digunakan dalam hal penetapan kebijakan baik asas pengorganisasian,
sarana maupun prosedur pesuratan. Kemudian pengurusan surat masuk, pengiriman surat keluar maupun pengiriman surat keluar melalui jasa pengiriman. D. Pemantauan dan pengendalian penomoran surat keluar yang dilakukan melalui penggunaan sistem penomoran naskah dinas yang sudah diatur oleh peraturan wali kota. Kedua adalah secara desentralisasi. Pengurusan surat di mana kegiatan pengurusan surat, baik pengurusan surat keluar maupun surat masuk, sepenuhnya dilakukan oleh masing-masing unit kerja. Ciri-ciri asas desentralisasi: 1. Arsip aktif dan inaktif disimpan di masing-masing unit kerja. Unit kerja mempunyai otonomi dalam pengelolaan arsip aktif dan inaktif. Sistem pengelolaan arsip aktif dan inaktif di setiap unit kerja tidak seragam. Kemudian, asas desentralisasi digunakan dalam hal penggunaan aplikasi Srikandi, kemudian melakukan penomoran surat keluar, pengiriman surat yang tidak melalui jasa pengiriman, penandatanganan pembubaran stempel atau elektronik. Gabungan di dalam penanganan arsip secara kombinasi, arsip yang masih aktif dipergunakan atau disebut arsip aktif itu di central file dikelola oleh unit kerja masing-masing pengelola, dan arsip yang sudah jarang dipergunakan atau disebut arsip inaktif itu dikelola di record center. Dengan demikian, pengelolaan arsip aktif dilakukan secara desentralisasi dan arsip inaktif secara sentralisasi. Kesimpulan, teman-teman, kita sudah di penghujung materi nih, yaitu bagian kesimpulan. Setelah kita melihat dan mendengarkan materi tentang pengelolaan arsip dinamis, kita dapat menyimpulkan bahwa arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Arsip dinamis dibagi menjadi 3 menurut kegunaannya, yaitu arsip aktif, arsip inaktif, dan arsip vital. Arsip dinamis dapat berbentuk tekstual, audiovisual, kartografi, dan kearsitekturan, serta dalam bentuk elektronik. Pengelolaan arsip dinamis sangat penting dilakukan oleh sebuah instansi, karena dengan adanya hal tersebut, arsip akan terurus siklus hidupnya, dimulai dari penciptaan, penggunaan, perawatan, dan penyusutan. Adapun sumber dari materi yang kami paparkan adalah Undang-Undang Kearsipan Nomor 43 Tahun 2009, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 3 adalah Peraturan Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2018 tentang pedoman pemeliharaan arsip dinamis. Keempat adalah modul manajemen persuratan. Penutup, teman-teman sekalian, untuk paparan pengelolaan arsip dinamis kali ini sekian dulu kami sampaikan. Kemudian akan kami lanjutkan dengan bagaimana melaksanakan pengelolaan arsip dinamis pada saat sesi berikutnya. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surakarta adalah organisasi perangkat daerah milik Kota Surakarta yang bergerak di bidang pengelolaan, pelayanan, pelestarian bahan pustaka, pengembangan perpustakaan, dan pembudayaan kegemaran membaca, serta pengelolaan arsip, juga pelindungan, penyelamatan, dan perizinan penggunaan arsip. Teman-teman, untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien, pencipta arsip perlu membuat tata naskah dinas, kode klasifikasi, jadwal retensi arsip, dan klasifikasi arsip menurut Undang-Undang Kearsipan Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Pejabat atau orang yang bertanggung jawab di dalam pengelolaan arsip dinamis wajib menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip yang dikelolanya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.